Kita ulang pelajaran sebelumnya. Monggo sama-sama. Kemudian mengeras. Kemudian mengeras hati-hati kalian. Sesudah demikian itu, dia seperti bebatuan atau lebih keras. Dan sesungguhnya dari bebatuan itu, sungguh ada apa yang terpancar darinya sungai-sungai. Dan sesungguhnya darinya sungguh yang dia terbelah, maka keluar darinya air. Dan sesungguhnya darinya apa yang dia jatuh meluncur karena takut pada Allah, dan tidaklah Allah zat yang lalai dari apa yang kalian kerjakan. Maka apakah kalian mengharapkan sekiranya mereka akan percaya bagi kalian? Dan sungguh telah ada segolongan dari mereka, mereka mendengarkan kalam Allah, kemudian mereka mengubahnya dari sesudah apa mereka memikirkannya, dan mereka mengetahui. Dan jika mereka bertemu orang-orang yang mereka beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan jika kembali sebagian mereka kepada sebagian yang lain, mereka berkata, apakah kalian menceritakan pada mereka dengan apa yang Allah bukakan atas kalian, agar mereka menghujah kalian dengannya di sisi Tuhan kalian? Maka apakah kalian tidak menggunakan akal? Kita baca sama-sama materi yang baru, Al-Baqarah ayat 77 sampai 80. Monggo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yadhunnun. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Kita terjemahkan. Apakah? Apakah? Wah,
Dan apakah dan? Baik, terjemahan dibalik. Dan apakah? Dan Tidak dibalik. Dan apakah tidak? apakah Ya'lamuna mereka mengetahui tahui. Nah, dibalik. Dan apakah mereka tidak mengetahui? Anallah. sesungguhnya Allah Ya'lamu. Ada yaknya. Dia mengetahui Ma. apa Apa yang yusiruna ya'wawunun. mereka merahasiakan Rahasiakan. Siri. Mereka sirikan. Mereka rahasiakan. Ma. dan Apa yang yu'linun ya'wawunun lagi. mereka tampakkan Mereka tampakkan. Lagi. A. apakah Apakah La. tidak Tidak ya'lamuna. mereka mengetahui Anallah. sesungguhnya sesungguhnya Allah Ya'lamu. Dia mengetahui Ma. apa yang yang Yusirun. Mereka rahasiakan. Wa. dan Ma. apa yang Yu'linun. Mereka. mereka tampakkan Sama-sama. Dan apakah mereka? dan Apakah mereka tidak mengetahui? Sesungguhnya Allah, Dia mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. kan Dari belakang sudah? Belum. Belum Yu'linun. mereka mereka tampakkan Ma. apa yang Wa. dan Yusirun. mereka rahasiakan Ma. apa yang Ya'lamu. Dia mengetahui Anallah. sesungguhnya Allah Ya'lamuna. mereka mengetahui Lah. tidak Wah. dan apakah Sama. Dan apakah mereka? Dan apa mereka tidak mengetahui? sesungguhnya Allah Dia mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan Wah. dan Minhum. di antara mereka mereka Ya, minhum apa? di antara mereka Dari mereka, di antara mereka, ummiyun. mereka buta huruf Umi buta huruf Ya, tidak ada merekanya. Ummiyun. Orang-orang yang buta huruf. orang yang buta huruf Lah. tidak Ya'lamuna. mereka mengetahui Alkitabah. Alkitab Illah. kecuali Amaniyah. Angan-angan. angan-angan Kecuali angan-angan. Wah. dan dan In. jika Jika. In artinya jika. Tapi kalau diikuti ilah. In ilah. Jadi tidak. tidaklah Tidaklah. Dan tidaklah hum mereka. Ilah. tidaklah mereka Kecuali. Ya dhunun. Ya waunun. mereka menduga-duga Duga. Dhon. Dari kata dhon. Lagi. Wah. dan dan Minhum. dari mereka Ummiyun. orang yang buta huruf Lah. tidak Ya'lamuna. mereka mengetahui Alkitabah. Alkitab Illah. kecuali Amaniyah. angan-angan Wah. dan In. tidaklah Hum. mereka Ilah.
kecuali Yadhunnun. Mereka menduga-duga. Sama-sama dan dari mereka. dan dari mereka orang-orang yang buta huruf tidak mereka mengetahui Alkitab kecuali angan-angan dan dan tidaklah mereka kecuali mereka menduga-duga. Dari belakang. Yadhunnun. Mereka menduga-duga Illa. kecuali Hum. In. Tidaklah. Wah. Amani. Illa. dan kecuali Ya'lamun alkitab. Mereka mengetahui. Alkitab. Lah. Ummiyun. buta huruf Orang yang buta huruf Orang yang buta huruf. Minhum. dari mereka Wah. dan Sama-sama. Dan dari mereka. dari mereka orang-orang yang buta huruf tidaklah mereka mengetahui Alkitab kecuali angan-angan dan tidaklah mereka kecuali mereka menduga-duga. Menduga. Dari belakang sudah? Ampun. Dari awal. Dan apakah mereka tidak? Dan apakah mereka mengetahui? Tidak. Dan apakah mereka tidak mengetahui sesungguhnya Allah, Dia mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Dari mereka. Orang-orang yang buta huruf tidaklah mereka mengetahui Alkitab kecuali angan-angan dan tidaklah mereka kecuali mereka menduga-duga. Fa. Wailun. Celakalah. Celakalah Maka celakalah li. bagi Alladzina. orang-orang yang Yaktubunal kitaba. Mereka menulis Alkitab. Bi aidihim. Dengan tangan-tangan mereka. Summa. kemudian Yakuluna. Mereka berkata. Hada. Ini. Dari Indillah. Sisi Allah. Li. Agar yashtaru. Ada ya wawu. mereka hendak menukar, Menjual. Nya. Mereka menjualnya agar mereka menjualnya samanan dengan harga qolilan sedikit. dengan harga sedikit. Fa. Wailun. Kala lahum. Bagi mereka. Mimma. Dari apa yang atau karena apa yang juga boleh ya. Min itu bisa minhum di antara, bisa juga min itu karena, bisa min itu kepada. Ini kita artikan apa? Dari apa karena? Karena aja. Karena. Oh ya, yang di sana milik kata. Mima karena apa yang katabat telah ditulis. Maksudnya tapi kalau mau tetap aktif dibalik tangan-tangan mereka tulis ya. Daripada bingung dipasifkan aja ya. Telah ditulis aidihim tangan-tangan mereka wailun celakalah lahum bagi mereka mima
Karena apa yang yaksibun mereka usahakan. Lagi fa. Maka Wailun celakalah li bagi alladzina orang-orang yang yaktubunal kitaba mereka menulis Alkitab bi aidihim dengan tangan-tangan mereka. summa Kemudian yaquluna mereka berkata, hada ini min dari indillah sisi Allah li agar agar yashtaru bihi mereka menjualnya samanan harga sedikit. qalilan sedikit, maksudnya murah. Fa Maka wailun celakalah lahum bagi mereka mimma karena apa yang katabat telah ditulis aidihim tangan-tangan mereka. wah Dan wailun celakalah lahum bagi mereka mimma karena apa yang yaksibun mereka usahakan. Sama-sama, maka celakalah bagi orang-orang yang mereka menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka berkata, ini dari sisi Allah agar mereka menjualnya dengan harga yang sedikit. Maka celakalah bagi mereka karena apa yang telah ditulis dengan tangan-tangan mereka, dan celakalah bagi mereka karena apa yang mereka usahakan. Dari belakang yaksibun Mereka usahakan mimma karena apa yang lahum bagi mereka wailun celakalah wah dan aidihim tangan-tangan mereka katabat telah ditulis mimma karena apa yang lahum bagi mereka, fawailun maka celakalah qalilan sedikit samanan harga liyashtaru bi agar mereka menjualnya min indillah dari sisi Allah. Hada Ini yaquluna mereka berkata, humma kemudian bi aidihim dengan tangan-tangan mereka yaktubunal kitab mereka menulis Alkitab lilladina bagi orang-orang yang fawailun maka celakalah sama-sama celakalah bagi orang yang mereka menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka berkata, ini dari sisi Allah agar mereka menjualnya harga yang sedikit. Maka celakalah bagi mereka karena apa yang telah ditulis dengan tangan-tangan mereka, dan celakalah bagi mereka karena apa yang mereka usahakan. Kita baca dari awal. Dan apakah mereka tidak? Dan apakah mereka tidak mengetahui sesungguhnya Allah, Dia mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Dan dari mereka orang-orang yang buta huruf
mereka mengetahui Alkitab kecuali angan-angan, dan tidaklah mereka kecuali mereka menduga-duga. Maka celakalah bagi orang-orang yang mereka menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka berkata, tidaklah ini dari sisi Allah, agar mereka menjualnya harga yang sedikit. Maka celakalah bagi mereka karena apa yang telah ditulis tangan-tangan mereka, dan celakalah bagi mereka dari apa yang mereka usahakan. Karena yang mereka wah Dan qalu mereka berkata, lan tidak akan tamasa menyentuh kami, tidak akan menyentuh kami. Nah, jadi kaminya jadi objek bukan jadi subjek. Tidak akan menyentuh kami anar api neraka ilah kecuali ayaman beberapa hari makdudah yang terhitung. Beberapa hari yang terhitung. Kul ittakhadtum, kalian telah Tidakkah kamu mengambil, apakah kalian telah mengambil indallah, ya Allah, ahdan perjanjian fa lan tidak akan yukhlifallah, Allah mengingkari, tidak akan Allah mengingkari wa'ahdahu perjanjiannya. Ataukah takuluna, kamu mengatakan, kalian mengatakan Allah yang tidak ta'lamun, kalian mengetahui. Lagi dan qalu mereka berkata, lan tidak akan tamassana menyentuh kami anar api neraka illa kecuali ayyaman beberapa hari ma'dudah yang terhitung. Kul Apakah kalian mengambil di sisi Allah ahdan perjanjian, fa maka lan tidak akan yukhlifallah, Allah mengingkari ahdahu nya perjanjiannya, ataukah ataukah takuluna, kamu kalian mengatakan Allah ma atas Allah, apa yang ta'lamun, tidak kalian mengetahui. sama-sama. Dan mereka berkata, tidak akan menyentuh kami api neraka kecuali beberapa hari yang terhitung. Katakanlah, apakah kalian mengambil di sisi Allah perjanjian, maka tidak akan Allah mengingkari perjanjiannya, atau kalian mengatakan atas Allah apa yang tidak kalian mengetahui. dari belakang ta'lamun, Kalian mengetahui lah tidak
Apa Apa yang yang Allah atas Allah anar api neraka takuluna Ustaz. apa Takuluna. Ustaz. ya takuluna kalian Kalian mengatakan mengatakan am ataukah ahdahu janjinya yukhlifallah Allah 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 mengingkari mengingkari kari lan tidak akan ma maka dan perjanjian indallah di sisi Allah. Allah takhaltum kalian kalian mengambil Ambil. ul katakanlah sudah Yang itu yang terhitung ayyaman hari-hari illa kecuali kecuali anar Api neraka tamassana menyentuh kami menyentuh kami lan tidak akan waqalu dan mereka berkata 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 sama-sama dan mereka berkata dan mereka berkata tidak akan menyentuh api neraka itu kecuali beberapa hari yang yang terhitung. Katakanlah, apakah kalian mengambil di sisi Allah di Allah perjanjian, maka maka tidak akan mengingkari Allah mengingkari perjanjian. kalian atau mereka kalian katakan atas Allah apa yang kalian tidak mengetahui. itu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ada Ustadz, kenapa itu Ya. kok orang-orang bukan mereka ya Ustadz ya? Yang mana? Wa minhum umiyuna itu loh Ustadz, orang-orang buta huruf. Ya, Orang-orang mana? Kalau kok tahu kita orang-orang dari kata mana Ustadz? umiyun. Umiyun itu ya? Iya. Nah, itu jamaknya. Jamak ada wawunun, berarti jamak, berarti orang-orang. Umi. Ya, kalau satu ya ummi. Umi. Oh. Iya ya Ustadz. Syukron Ya. Ustadz. Ya, apa? Ada lagi. Apa ya? Makdudat itu telah terhitung atau terhitung Ustadz? Terhitung saja. Enggak pakai telah ya Ustadz? Ya, itu bukan fi'il madhi. Ambil mahdi nih. Tapi sebagai apa Ustadz? Bukan apa? Bukan fi'il madhi gitu ya. Sehingga Oh, iya. sehingga tidak perlu dikasih telah. Isim Oh. dia, isim tidak berhubungan dengan waktu. Oh, isim ya. Iya Ustadz. Kemudian apa ya? Nah ini Ustadz, tidaklah wa in hum illa. Jadi kalau in ada illa, maknanya menjadi tidaklah ya Ustadz. Tidak, betul. Karena ada ilah. Iya. Iya Ustadz. Ya, Kalau tidak ada ilah, beda artinya ya. Jika. beda. Jika. Betul. Oke, syukur Ustadz. Ya, apa? Mungkin yang lainnya ada yang tanya. Kita baca lagi sama-sama dari awal. Dan apakah mereka tidak? Dan Apakah mereka tidak sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Dan di hari mereka orang-orang yang buta huruf tidaklah mereka mengetahui kitab Alkitab kecuali dan berangan-angan. Tidaklah mereka kecuali mereka menduga-duga. menduga-duga. Maka
Maka celakalah bagi orang-orang yang mereka menyembunyikan mereka Alkitab menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka berkata, ini dari sisi Allah, agar dapat menjualnya dengan harga sedikit. Maka celakalah bagi mereka karena apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka. Karena apa yang mereka usahakan. Dan mereka tidak menyentuh kami tidak akan menyentuh kami api neraka kecuali beberapa hari yang terhitung. Katakanlah, apakah kalian mengambil dari Allah perjanjian, maka tidak akan Allah mengingkari perjanjiannya, atau Tuhan mengatakan atas Allah apa yang tidak kalian mengetahui. Kita cari kata-kata yang jamak. Ummiyun artinya apa? Orang-orang yang buta huruf. Buta huruf jamak. Kalau satu Umi. ummi perempuan. Umiyah. Ummiyah. Ini Ummiyah. Ini tadi Laki-laki ummi perempuan ummiyah. Umi. Ya. Amani artinya apa? amani, angan-angan, Angan jamak. Kalau satu angan. aman. Umniyah. 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 Ya, kalau anganku. Umi ya. Apa bedanya dengan Umi tulisannya? Ada nonya, ini ada nonya ya. Umni, umni. Umni, umniyah. Umni. Umniyah. Umniyah. Umi. Kalau anganku apa? Umi. Umi. Ya. Umniyati. Um. Ya, Titik Umiyati. ya, titik umniyah. Berarti angan. Ya, anganku, angannya bapaknya. ID. Dengan tangan. Kalau satu, Dengan tangan-tangan. kalau satu, yat. Yat. Ya, yat jamaknya ID. Kalau tanganku, yadi, yadi, ya, yadi. Ya. Kalau buruk tanganku, su yadi. hati-hati. Ayam artinya apa? beberapa Hari. Berapa hari? Kalau satu, yaum yaum. Yaum. Itu yang jamak-jamak. Kemudian kita ajak kosakata baru. ya Yaktubuna. Mereka mencatat. Ya. Mereka menulis. Amani. Angan-angan. Katabat. Yang tulis. tulisan Ma'dudah. Yang Hitung. Terhitung. Yu'linun. Mereka tampakkan. Yang nampak. Yusirun. Mereka Mereka Rahasiakan. tamas sana. Menyentuh kami. menyentuh Umiyun. Orang-orang. Orang yang buta huruf. Buta huruf. Awailun. Maka Maka Celakalah. yukhlifa. mengingkari Mencari. Yaktubuna. Mereka menulis. menulis. Amani. Angan-angan. Angan-angan. Katabat. Telah ditulis. Telah ditulis. Ma'dudah. Yang Terhitung. Yu'linun. mereka Mereka tampakkan.
tampakkan, Yusirun. mereka Mereka rahasiakan, rahasiakan. Amasana. Kami menyentuh Kami. Menyentuh kami. Untuk kami. Kaminya jadi menyentuh objek ya. kami. Bukan kami menyentuh. Kami. Kalau ini ya, kalau sebelum na itu di fathah dikasih harakat berarti nanya objek. Amasa. Nah, Kalau sebelumnya itu mati sukun berarti nanya subjek, gitu ya. berarti mati ya. Ya, kalau Menyentuh kami, kami menyentuh kami. menyentuh. Kalau kami menyentuh apa? amasna. Ya apa? Yam sasna. Sasna ini sinnya double ya. Ya. Ummiyun orang-orang yang Buta huruf. Buta huruf. huruf. Fawailun maka Maka celakalah. Maka celakalah, yukhlifa. Mengingkari. mengingkari. Itu sudah lancar semua. Amin. Alhamdulillah. Pelajarannya awalan sebagai pelaku masih tetap ya. Ya. Awalanna, Kami. Nih. awalanta, Engkau. Kamu, awalan ya, Dia. ya, ya wawunun, Mereka. mereka, tak wawunun, Kalian. kalian, awalan a, Saya. Saya. saya, lagi awalan na, Kami. kami, awalanta, Engkau. kamu, awalan ya, Dia. dia, awalan a, Aku. Saya. aku, ya wawunun, Mereka. tak mereka, wawunun. Kalian. kalian, Kami awalan, Ah. Nah. kamu awalan, Ah. Nah. ya awalan, Ya. Ya. saya awalan, Ah. mereka, Ya. Ya, Mau. wawunan. Nun. kalian. Ya. Ah, Mau. wawunan. Nun. tak wau, Coba latihan. Ini ada ya lamuna. Apa artinya? Mereka mengetahui. Mereka mengetahui. Mereka mengetahui. Merekanya mana? Ya. Waunun. ya, Wawunun. wau, nun, Kalian mengetahui. Lamuna. lamun, Dia tahu. Ya lamu. Ya. Lamu. Lamu. Kami tahu. Lamu. Lamu. Kamu tahu. Tak lamu. Tak lamu. Saya tahu. Tak lamu. lam, Lamu. Ini depannya ya lamu. Dia mengetahui. Mengetahui. Yusirun. Apa artinya? Mereka. Rahasiakan. mereka rahasiakan, Merekanya mana? Ya. Ya, Waunun. wawunan. ya, wau, nun, Kalian merahasiakan. Usir. Run. tusirun, Ah. Dia merahasiakan. Yusiru. Yusiru. Kamu. Tusir. tusiru, Kami. Nusir. Tusiru. Siru. Usiru. Saya. Usir. asiru, Usiru. Tusiru. usiru, Harokatnya tetap ya. Kalau domah ya domah. Kalau fathah ya. oh, Gitu. kalau saya usiru, Ya saya. Saya merahasiakan. Saya merasakan apa? Ilmu di dalam hati. Gitu ya. Usirul ilma fil qalbi. Kolbi. Yu'linun artinya apa? Mereka menampakkan. Mereka tampakkan. Merekanya mana? Ya. Waunun. wau, nun, Kalau kalian tampakkan. Wawunan. wau, nun, Gimana bunyinya? Tu linu. Tu'linuna. Dia menampakkan. Yuk linu. Kamu, Nu Tu linu. linu. kami, Linu. saya. Tu linu. Tu'linus. Ini ya lamuna sudah tadi ya. Ini adalah ya zunun. Apa artinya? Mereka menduga-duga. menduga-duga, Merekanya mana? Ya. wawun. ya, wau, nun, Kalian menduga. Tadun. tadunun, Tazunnuna. tadununa, Dia menduga. Ya. Tadunnu. ya, dunu, Kamu, dunu, kami, Tadun. nadunu,
Saya. Adunu. Adunnu. Nah, saya duga itu bahasa Arabnya apa? Adunnu. 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 Dunu. Yaktubuna, apa artinya? Mereka menulis. Merekanya mana? Ya, wawu nun. Ta waw nun. Kalian menulis. Ta, wawu nun. Tubuna. Tubuna. Apa? Tak, Tubuna. dia, Yaktub. Ya kamu, tubu. Na tubu. kamu, tak tubuh, Tubu. tak tubuh. Kami, Nak tubu. saya. Ak tubu. Ini lagi, yakuluna, artinya Mereka berkata. merekanya mana? Ya waw nun. Kalian berkata, Yakuluna. dia berkata, Yakulu. yakulu. Kamu berkata, Akulu. Takul. akulu. Kami berkata, Nakulu. saya Nakul. berkata, Akulu. akulu. Yaksibun, apa artinya? Mereka Dia mendustakan. Mereka usaha. usahakan. Oke. Merekanya mana? Ya, wawu. Kalian usahakan. Taksibun. Taksibuna, dia berusaha. Ibu. Kamu, Ibu. kami, Ibu. saya, Ibu. aksibu. Mana lagi? Takuluna sudah. Taklamun sudah ya. Ini ada belum? Yukhlifa, apa artinya? Mengingkari. 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 Iya, Ini sebetulnya mengandung dia, tapi karena pelakunya di depan Allah, tapi dianya tidak disebut. Yukhlifa, dia mengingkari. Kamu mengingkari. Tukhlifa. Tukhlifa. Kami. Nuhlifa. Ukhlifa. Mereka mengingkari. Yukhlikuna. Una. Kalian. Tukhlikuna. Tuhlifuna. Ya. Takuluna artinya apa? Kalian berkata. Kaliannya mana? Tawaw nun. Taklamuna artinya. Kalian mengetahui. Ya, kaliannya mana? Nun. Nah, itu sudah lancar semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan Ustaz. Ada pertanyaan? Ustaz. Tidak ada, sudah jelas semua ya. Semua Saking jelasnya sampai tidak ada pertanyaan. pertanyaan. Kita pahami kemarin diterangkan bahwa orang-orang Bani Israel, orang Yahudi itu menyembunyikan kebenaran, gitu ya. Jadi mereka sudah tahu kebenaran tapi disembunyikan dari orang lain. Ketika ada sebagian mereka yang menjelaskan kebenaran itu ditegur oleh mereka yang lain, disalahkan, dikatakan tidak menggunakan akal, gitu ya. Gitu. Jadi seakan-akan mereka itu meyakini kalau mereka sembunyikan nanti apa? Nanti Allah tidak tahu kalau mereka itu sebetulnya sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Berarti mereka itu mengira bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah. Paham ya? Gitu. Berarti ini menerangkan berarti Bani Israel itu tidak paham tentang sifat-sifat Allah. Makanya termasuk perkara yang menyebabkan orang itu sesat yaitu tidak memahami tentang sifat-sifat Tuhannya, tentang sifat-sifat Allah itu apa namanya itu bisa menyebabkan orang itu terjerumus kepada kesesatan. Berarti dia itu belum mengenal Tuhannya sendiri, sifatnya itu seperti apa. Paham ya? Gitu. Jadi karena mereka menyembunyikan kebenaran, dikira dengan disembunyikan itu Allah tidak tahu, maka ditegur. Apakah mereka tidak tahu sesungguhnya Allah tahu apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Jadi
Jangankan apa yang mereka rahasia, yang mereka tampakkan, yang mereka rahasiakan, Allah tahu. Jadi Allah itu pengetahuannya tidak terbatas, gitu ya. Tidak terbatas jarak, tidak terbatas waktu, tidak terbatas ruang dan waktu. Bahkan sesuatu belum terjadi pun Allah itu sudah tahu. Paham ya? Disembunyikan dalam hati juga Allah tahu. Jadi kita itu sebagai makhluk tidak bisa menyembunyikan sesuatu pun dari Allah. Itu sekecil apapun Allah tahu. Gitu ya. Berarti mereka itu tidak paham tentang sifat-sifat Allah. Terus makanya mereka jadi sesat. Makanya kalau kita punya anak diajarkan dulu ya, barangkali anak kita ada sifat-sifat Allah yang tidak dia pahami atau dia salah paham. Dikira bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah, atau dikira barangkali ada sesuatu yang di luar kuasa Allah, atau dikira misalnya pendengaran Allah itu terbatas dan lain-lain. Itu harus dipahamkan kewajiban orang tua. Malah itu kewajiban yang pertama ya, supaya anak kita itu kenal Tuhannya, sehingga dengan kenal itu cinta, kemudian dengan cinta dia mengabdi kepadanya. Terus dan di antara mereka siapa? Ini di antara keburukan mereka yang lain ya. Tadi tidak kenal Tuhannya, tidak kenal sifat Tuhannya. Di antara mereka siapa? Orang-orang ahli kitab, orang Yahudi. Di antara mereka itu ada atau banyak orang-orang yang buta huruf. Yang buta huruf. Buta huruf maksudnya apa? Mereka tidak mengetahui Alkitab, tidak mengetahui kitab mereka sendiri, tidak tahu tentang Taurat, kecuali angan-angan saja. Ya, angan-angan itu artinya kalau mereka mendapatkan pemahaman dari Taurat, mereka tidak tahu persis apakah betul pemahaman itu memang betul-betul bersumber dari Taurat, gitu ya, pemahaman yang murni, yang asli dari Taurat, ataukah pemahaman yang sudah ditambah-tambahi oleh pendeta mereka. Mereka cuma kira-kira, cuma angan-angan, tidak bisa memastikan. Gitu ya. Dan ini apa? Dan tidaklah mereka itu kecuali mereka menduga-duga. Mereka cuma memahami Taurat bukan dengan ilmu, tapi memahami bersifat don. Kira-kira pemahaman ini begini, kira-kira begini, kira-kira. Itu juga di perkiraan, dugaan-dugaan. Itu juga menyebabkan mereka itu tersesat. Gitu ya. Maka ketika ditanyakan kenapa Bani Israel itu bisa sesat, padahal kitabnya banyak, ya Taurat, Injil, Zabur, nabinya banyak, rasulnya banyak. Kenapa kok bisa sesat? Kenapa? Karena banyak di antara mereka itu yang punya kitab suci, tetapi tidak memahami kitab suci mereka sendiri. Terus mereka tuh jadi apa? Jadi korban pendeta-pendeta mereka yang tidak tanggung jawab. Mereka diselewengkan ke sini ikut, diselewengkan ke situ ikut, diajak ke sini ikut. Kenapa? Karena mereka tidak punya pegangan, ya, tidak punya pegangan sendiri karena mereka tidak paham terhadap kitab sucinya sendiri. Maka banyak di antara mereka itu yang ditanya, ketika ditanya, Anda agamanya apa? Yahudi. Terus kitab sucinya apa? Taurat. Terus Anda paham Taurat? Tidak paham. Banyak mereka itu seperti itu. Lah ironisnya keadaan orang Yahudi seperti itu ditiru oleh umat Islam, gitu ya. Nah, sekarang banyak umat Islam yang ummi, tidak ngerti, tidak paham tentang kitab sucinya sendiri. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Makanya ternyata keadaan mereka yang menyebabkan mereka itu tersesat ternyata dicontoh ya, ditiru oleh umat Islam. Ya, makanya banyak sekarang ditanya, Anda agamanya apa? Islam. Tuhannya Allah, nabinya Muhammad, kitab sucinya Quran. Lah, Anda paham Quran? Enggak, gitu ya. Itu malah ada yang baca saja enggak paham. Makanya kalau sekarang banyak ajaran sesat, banyak aliran sesat, gitu ya. Jangan heran. Kenapa? Karena banyak umat ini yang enggak punya pegangan, mereka enggak paham tentang kitab suci mereka sendiri. Nah, mereka itu akan jadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, makanya nanti kalau di akhirat orang itu sesat gara-gara disesatkan oleh seseorang, ya itu orang itu tidak akan tanggung jawab dan itu salah-salahnya sendiri. Kenapa Allah sudah kasih tuntutan, Allah kasih pegangan, Allah kasih petunjuk dalam kehidupan, tetapi tidak dia pahami.
Paham ya? Jadi gitu, tidak dipahami, tidak dipelajari. Makanya kita itu apa? Kita itu sebetulnya membaca Quran, gitu ya. Membaca Quran itu harus sambil memahami. Karena dulu diterangkan Quran itu diturunkan untuk ditadaburi, bukan untuk dibaca-baca saja. Ya, dulu masih ingat ya ayatnya gimana? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Inilah kitab yang aku yang aku turunkan, terus yang diberkahi. Tujuannya apa? Supaya mereka mentadaburi. Jadi kita itu setiap muslim dianjurkan untuk bisa mentadaburi Quran. Ya, sampai berkali-kali Allah tanya, afala yatadabbarunal Quran? Mengapa mereka itu tidak mentadaburi Quran? Apa Quran itu tidak penting? Ya. Apa ada yang lebih penting daripada Quran? Apa yang lebih menjanjikan dunia akhirat daripada Quran? Kenapa kok mereka itu tidak mau mentadaburi Quran? Makanya bukan tidak mampu ya, tidak mau. Kalau mampu ya semua, kalau mau insya Allah mampu. Tapi faktanya banyak umat Islam itu yang tidak tahu isi kandungan Al-Quran. Baca-baca tetapi tidak tahu apa yang dibaca. Nah, itu loh orang Yahudi. Ya, orang Yahudi sesat gara-gara sikap seperti itu. Padahal diancam oleh Allah. Coba kita lihat ya, diancam ini. Waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini ya, siapa berpaling dari peringatanku itu, yaitu dari Quran, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, di dunianya sempit, sibuk terus, sumpek terus gitu ya, gelisah terus, dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Itu menakutkan gitu ya. Makanya kita yang bisa melihat begini, kalau kita tidak sungguh-sungguh mengkaji, menggali Al-Quran, padahal punya mata, punya pikiran, punya akal, punya hati, punya kesempatan, punya kesehatan, tapi tidak digunakan untuk itu, tapi untuk digunakan yang lain, maka jangan yakin bahwa nanti di akhirat dia hidupnya akan bisa melihat. Ya, jangan-jangan dia nanti bangun di sana matanya buta. Makanya kelanjutan ayat, ketika matanya buta, dia mengadu kepada Allah. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku sekarang mata saya buta? Padahal dulu saya di dunia bisa melihat. Jadi jawab oleh Allah, qala kadzalika, ya begitulah. Atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah ayat-ayatku datang padamu, tapi kamu lalaikan, kamu tidak reken, ya, kamu sibuk dengan yang lain. Begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan. Maka siapa yang ketika hidup di dunia melupakan Quran, tersibukkan dengan yang lain, maka nanti di akhirat akan dilupakan oleh Allah, tidak direken oleh Allah. Ya. Karena tidak ngereken Quran itu berarti tidak ngereken Allah. Ya, karena Quran itu surat cinta dari Allah. Kalau orang dikasih surat tidak dibaca, berarti tidak ngereken sama suratnya apa, sama yang kirim surat. Nah, gitu ya. Tidak ngereken sama yang kirim surat. Karena tidak ngereken Allah, maka nanti di akhirat tidak akan direken oleh Allah. Padahal matanya kondisi buta. Ya, kalau mata buta di dunia bisa mencari obat mata, ya, atau datang ke pengobatan mata tanpa operasi macam-macam. Atau kalau tidak ada yang ngobati, mungkin ada yang bisa nuntun gitu ya. Itu kalau di akhirat siapa ya? Na'udzubillah min dzalik. Gitu. Makanya kita jangan sampai diberi kesempatan oleh Allah punya umur hidup, punya kesehatan, punya kesempatan, punya fasilitas, akalnya juga cerdas, bisa mikir, tetapi sampai mati itu tidak sempat memahami Al-Quran. Itu suatu kezaliman yang luar biasa. Nah, ya. Nanti ditanya masing-masing, ya, apakah kamu dulu sudah memahami Quran? Gitu ya. Dia akan mengatakan belum. Loh, kamu dulu saya kasih umur berapa? Gitu ya. Ada yang 50 tahun, 70 tahun, kok sampai habis? Tidak sempat paham Quran, terus umurmu kamu pakai untuk apa? Nah, nanti ada ayat seperti itu. Dia ditanya cuma dengar-dengar, nggak bisa jawab pertanyaan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan ditiru. Yahudi Nasrani bangga punya Taurat, tidak paham Quran. Taurat, nah, kita itu bangga punya Quran, tetapi kita juga memahami Al-Quran. Paham ya? Gitu. Terus,
Maka celakalah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka, gitu ya. Jadi umatnya itu banyak yang tidak paham Taurat. Lah pendetanya nulis-nulis sendiri di atas namakan Allah, gitu ya. Mereka menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Padahal tulisannya sendiri. Dikatakan, lah umat tidak tahu, karena umatnya tidak paham. Gitu ya. Gitu. Makanya kita memahami Quran itu untuk mengantisipasi orang-orang yang seperti ini. Ya dulu di kalangan Bani Israel banyak tipe-tipe pendeta-pendeta yang seperti ini, sehingga mengakibatkan umat itu terjerumus. Paham ya? Lah, kira-kira di Islam ada enggak ulama-ulama tipe seperti itu? Ada. Ya, ada juga, ada. Ya, memang ada istilah ulama su itu kan ada, ya. Ulama juga manusia. Kalau Nabi, Rasul, mungkin enggak mungkin bohong, enggak mungkin menyesatkan. Nah, tapi kalau ulama, orang alim mungkin ya melihat umat itu enggak paham kitab sucinya, bukan tambah ditunjukkan, diarahkan, dipinterkan, tambah dicari kesempatan, ya. Dijadikan kesempatan sehingga mengatakan ini firman Allah, ini kalam Allah, maksud ayat itu begini, kalau kamu tidak percaya kamu kafir, padahal maksud yang dimaksud sesuai dengan kepentingannya dia. Lah kalau orang tidak paham, gampang dibodohi orang, diakali orang, ditipu orang dengan cara-cara seperti itu, dan itu dulu sudah terjadi pada kalangan orang-orang Bani Israel. Lah kita berusaha hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Makanya Allah terangkan ini maksudnya supaya diambil pelajaran. Jangan sampai nasib mereka itu menimpa kalian, wahai umatnya Nabi Muhammad, maka pahami kitab itu. Ya, gitu. Dan tujuannya apa? Mereka nulis-nulis sendiri. Dikatakan ini dari sisi Allah, padahal bukan. Tujuannya apa? Agar mereka menjualnya dengan harga yang sedikit. Murah. Maksudnya apa? Dijual dengan harga sedikit. Untuk kepentingan dunia. Ya, untuk kepentingan dunia gitu. Misalnya dia punya sekte apa gitu ya, mencuplik ayat ya. Ayat untuk menguatkan pendapatnya, untuk subjektivitasnya dan lain-lain itu gitu ya. Makanya kita itu sebetulnya kalau memahami Quran gitu ya, itu misalnya kita memahami apa namanya pakai uslub Al-Qur'an atau struktur Quran. Jadi apa? Sistematikanya Al-Qur'an ya. Nah, terus kita memahami Quran, terus pikiran kita masukkan dengan pemahaman ayat tersebut. Loh, ada juga orang itu dibalik begini, orang itu punya pemikiran, punya ide, terus Quran itu sekedar digunakan untuk menguatkan idenya, paham ya? Nah, itu kalau orang pinter ya tahu, itu memang begitu benar apa enggak. Tapi kalau orang enggak tahu, itu gampang dibodohi dengan cara seperti itu. Seperti nanti contoh ya, contoh yang gampang aja. Contoh yang gampang nanti ada di juz 1 ini, juz 2 ya. Itu ada waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl, kan gitu ya. Orang Islam, bunuhlah orang kafir dimanapun kamu jumpai, usirlah mereka dimanapun kamu jumpai, dimanapun mereka mengusir kalian, fitnah mereka, kemusyrikan mereka itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan yang kamu lakukan pada mereka. Ini Al-Quran menyatakan, firman Allah menegaskan, dimanapun kita ketemu orang kafir harus dibunuh. Ya, ketemu di jalan, ketemu. Lah kan bisa juga dipahami begitu, kan gitu ya. Lah orang itu ayat ini, coba ini Al-Baqarah ayat berapa? Kalau kamu tidak iman, kamu kafir. Well, akhirnya dia mengarahkan orang supaya jadi teroris, kan gitu ya. Lah itu ayat, jasanya ayat. Orang nggak paham. Iya ya. Ini ayat mengatakan begitu. Kalau saya tidak memahaminya secara tekstual ya, Ustaz. Kenapa? Memahaminya berarti secara tekstual. Ya. Jadi memahaminya itu tidak dihubungkan dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, gitu ya. Padahal ayat sebelumnya itu ada waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Perangilah orang yang menolong kalian, tapi jangan balas. Terus dalam situasi perang lakukan seperti itu, kan gitu ya. Cuma difahami sepotong. Lah cuma orang apa tahu kalau tidak paham Quran? Tidak tahu kan, tidak bisa. Nah, sekarang itu banyak orang-orang seperti, banyak apa enggak orang begitu? Banyak. Nah, banyak. Makanya banyak termasuk para mahasiswa-mahasiswa ya gitu, tiba-tiba pulang itu pemahamannya beda dengan bapaknya, dengan ibunya. Kan gitu ya. Kenapa? Karena kepengaruh dengan pemahaman yang
sesat seperti itu. Makanya, tapi kalau andaikan itu terjadi pada seorang mahasiswa, itu tetap orang tuanya nanggung. Kenapa dia sekolahkan anaknya, kuliahkan sebelum anaknya dibekali Al-Quran? Andaikan sudah kan tidak akan terpengaruh. Kan gitu ya. Orang tuanya tetap menanggung dosa. Jadi orang dengan enaknya mengatakan ini Quran, ini ayat, ini perintah Allah. Kalau kamu tidak lakukan, kamu kafir. Kalau kamu tidak percaya, kamu kafir. Padahal pemahaman versinya dia yang sesat. Lah orang awam itu tidak paham. Paham ya? Gitu. Makanya miris sebetulnya. Kondisinya itu miris, kondisinya itu di ujung tanduk. Kalau kita hidup di zaman seperti ini, sementara kita tidak punya pegangan. Ya, tidak memahami Al-Quran, gampang dibodohi oleh orang-orang yang seperti itu. Paham ya? Itu jadi tujuan dunia yang menguatkan kelompoknya supaya punya pengikut semacam-macam gitu. Maka celakalah bagi mereka sebab apa yang ditulis oleh tangan mereka itu, dan celakalah bagi mereka karena apa yang mereka usahakan. Maka pendeta-pendeta itu mendapatkan 2 celaka. Celaka pertama apa? Karena hasil karya tulisnya itu ya, hasil karya tulisnya itu membuat mereka celaka. Kenapa? Ketika mereka sudah meninggal kan dikasih orang, dibaca orang, menyesatkan orang, hingga sudah mati masih tetap menyesatkan orang. Itu membuat mereka celaka, dan celakalah bagi mereka karena apa yang mereka usahakan. Perbuatannya yang menyesatkan orang ya celaka, hasilnya karya tulisnya sehingga membuat orang sesat itu juga celaka, dapat 2 celaka. Dan orang Nasrani sesat sampai sekarang, kenapa mereka menyembah Yesus? Kenapa mereka sholat tidak punya kiblat? Kenapa mereka menghalalkan babi dan lain-lain? Itu juga gara-gara ini pendeta-pendeta yang tidak bertanggung jawab. Padahal ayatnya ada. Ayatnya ada di dalam Injil juga ada. Maka ada seorang pendeta yang meneliti itu, kemudian pendeta itu mengakui ternyata yang mengamalkan ajaran Injil itu, ajarannya Yesus itu adalah orang Islam. Di Injil banyak ajarannya, tetapi oleh sama pendeta tidak disampaikan, disesatkan. Nanti kalau disampaikan apa adanya, umatnya jadi Islam semua, kan mereka tidak punya umat, tidak punya pengikut, terus tidak dapat upeti dari pengikutnya itu ya. Jadi yang mengamalkan ini apa? Tidak bisa ya. Apa kalau video bisa? Gini ya, oke ya. Ya. Bapak Ibu, ketika saya buka awal-awal Al-Quran dari sebelah. Enggak. Mana? Terus. Bapak Ibu, ketika saya buka awal. Tadi itu gimana? Tadi itu. Supaya muncul seperti tadi gimana? Gini ya. Masih baru Bapak Ibu. Ya benar. Sahabat ini masih ada gimana ya? Biar gambarnya juga keluar. Apa biasanya ada open width ini. Kenapa? Oh ya. Oh ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya baru bergabung Pak Ustadz. Oh, alhamdulillah. Iya,
Saya adanya di Mekah. Oh, alhamdulillah. Ini dari Mekah ya, Ibu ya? Iya, benar. Terus alhamdulillah. Iya, saya lewat teman, ada teman saya ada di Malang Oh, yang alhamdulillah. kasih link untuk saya. Ya, Insya Allah, mudah-mudahan saya sehat dan bisa Nih. mengikuti. mudah-mudahan Apa Ibu yang- sama ya. Nggih. Monggo kita Amin, amin. tonton video dulu ya. Ya, Ya, amin. Ibu Rahmawati telah bergabung. Alhamdulillah. Ya, Ibu Zahra. Ya, Ibu Ya. Zahra, ini teman saya. Oh, ya. Oleh bunyi ayat, kalau dulu terjemahannya saja yang saya tahu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah Arab sudah tahu. Bunyinya begini. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Thumma yaquluna hadza min 'indillah. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Terjemahannya begini. Al-Qur'annya orang Islam berkata, kata Allah, kecelakaan besarlah atas orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan ini dari sisi Tuhan. Tapi Al-Quran mengatakan tidak. Alkitab itu sudah ditulis oleh tangan manusia. Diulangi lagi oleh Quran, kecelakaan besarlah atas orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan besarlah atas orang-orang dari apa yang mereka usahakan sendiri. Saya kan sebagai umat Kristiani kaget baca ayat ini. Baru lagi di awal-awal ayat 79 surat Al-Baqarah sudah memprotes Alkitab. Benar-benar kaget saya. Sementara dalil yang seperti itu tidak ada satu ayat pun saya jumpai dalam Al-Quran yang mengkritisi. Nah, dalam Alkitab yang mengkritisi Al-Quran tidak ada kita jumpai. Saya penasaran, Pak. Samping kaget, penasaran. Kok ini Al-Qurannya orang Islam mendiskreditkan Alkitab, mengatakan Alkitab itu ditulis oleh tangan manusia atau oleh rekayasa otak manusia. Saya kan penasaran, apa iya sih seperti itu Alkitab? Makin penasaran saya baca. Masuk ke surat Ali Imran, banyak cerita tentang Nabi Isa. Masuk lagi ke surat An-Nisa, Al-Quran malah memberikan pembelaan kepada Nabi Isa. Di saat orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu sudah mati terbunuh dan tersalib, justru Al-Quran memberikan pembelaan. Kata Quran itu, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu kata Quran tidak mati terbunuh, tidak mati tersalib, tapi yang terbunuh dan tersalib ketika itu orang yang diserupakan wajahnya persis seperti Nabi Isa. Begitulah kalau orang patah pidato. Waktunya sudah habis. Boleh minta diskon tidak ya kira-kira? Lalu teman saya baik. Jadi saya tambah sedikit lagi Pak supaya tidak gampang nanti. Ketika saya coba melanjutkan, lalu saya terbayang karena saya kritis waktu itu. Saya tidak subjektif, saya harus objektif waktu itu kan. Apa iya sih tuduhan Al-Quran, Alkitab yang orang Kristen itu adalah buatan manusia? Begitu saya Pak penasaran, 2 tahun saya membuka Alkitab ini sampai habis, saya baca ini. Ternyata setelah saya cerna dengan akal saya, betul juga. Ternyata pernyataan Quran itu bukan fitnah, malah fakta. Salah satu contoh, hari ini ingin saya buktikan terhadap pernyataan Quran tadi, supaya tidak fitnah begitu. Ada dimasukkan syair-syair di dalam Alkitab yang bagian daripada kitab suci. Misalnya saya bacakan yang paling indah saja, berbicara tentang kenikmatan cinta. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadaku kukusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu, dan memegang kukusan-kukusannya,
kiranya buah dadamu seperti kukusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel, kata-katamu manis bagaikan anggur. Saya tanya itu pendeta, Pak, kenapa Alkitab kita bicara buah dada terlalu drama, tidak ada istilah yang lain? Kata pendeta, Pak, biarin aja anak Bapak supaya beda mana buah dada mana buah rambutan. Jadi untuk terakhir, karena ini sudah merupakan bukti, akhirnya saya pun ikhlas saya meninggalkan agama Kristen. Panjang sebenarnya, tapi karena sudah dekat ini, saya minta tadi 30 menit. Akhirnya saya mengikrarkan 2 kalimat syahadat tanpa sedikit pun ragu terhadap agama Islam ini. Nah, tidak ada secuil pun. Akhirnya alhamdulillah saya pun sekarang menjadi muslim yang baik insya Allah, dan saya telah mengislamkan 200 orang lebih. Wow. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Sangat singkat waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya. Jadi itu bukti memang kitab suci mereka sudah tidak asli, karena banyak pendeta-pendeta yang tidak bertanggung jawab seperti itu mereka lakukan untuk kepentingan dunia, dan itu tidak menutup kemungkinan terjadi pada umat Islam, dan memang sudah terjadi. Cuma kalau di Islam itu Qur'annya tidak akan bisa diganti, cuma penafsirannya yang diseleweng-selewengkan, pemahamannya yang dibelok-belokkan, dan itu sudah banyak terjadi di kalangan umat Islam, karena umat ini banyak yang tidak memahami kitab suci. Paham ya? Gitu. Makanya itu sangat mengerikan sebetulnya. Terus dan mereka berkata, di antara tulisan-tulisan yang mereka buat sendiri dikatakan dari Allah atas nama Allah, itu di antaranya mereka mengatakan tidak akan menyentuh kami api neraka itu kecuali beberapa hari yang terhitung. Itu mereka buat sendiri, terus dinyatakan bagian dari kitab suci. Jadi makanya wahai orang Yahudi, kamu tetap aja ikut Yahudi, jangan terpengaruh sama ajarannya Muhammad, gitu ya. Sejelas apapun hujahnya, sebenar apapun dia, tetaplah kamu ikut Yahudi. Kenapa? Kita itu orang Yahudi tidak kesentuh api kecuali cuma beberapa hari yang terhitung, ya. Jadi enak, kita itu tetap Yahudi, nanti masuk neraka cuma beberapa hari. Setelah itu masuk surga, gitu ya. Kata mereka itu untuk membohongi umat supaya umatnya kerasan ikut agama itu walaupun tidak jelas hujahnya. Terus wahai Nabi, kalau mereka mengatakan seperti itu, katanya mereka tidak masuk neraka kecuali beberapa hari, katakanlah, wahai Yahudi, kenapa kalian berani mengatakan seperti itu? Apakah kalian sudah membuat perjanjian di sisi Allah bahwa kamu itu tidak akan disiksa kecuali beberapa hari? Kalau memang iya, Allah tidak akan ingkari janjinya, pasti akan ditepati oleh Allah. Tapi mana faktanya bahwa kamu sudah membuat perjanjian dengan Allah, gitu ya? Ataukah kalian hanya mengatakan atas Allah apa yang tidak kalian ketahui? Kamu cuma ngarang-ngarang saja untuk membodohi umat, kamu kata-katakan seperti itu, gitu ya? Itu makanya di dunia itu banyak orang-orang jahat, banyak orang-orang tidak bertanggung jawab, ya. Gitu ya. Kalau kita disesatkan di dunia itu kan tidak terlalu masalah, kan ya, atau dirugikan secara materi itu tidak terlalu masalah. Nah kalau disesatkan sampai masuk neraka terus bagaimana, kan gitu ya. Banyak orang-orang yang seperti itu demi kepentingan dunia sampai rela menjerumuskan saudaranya sehingga masuk ke dalam neraka. Lah untuk mengantisipasi orang-orang seperti itu kita harus punya pegangan. Pegangan itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Maka disabdakan oleh Nabi, taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasuli. Aku tinggalkan untukmu 2 warisan, kalau kamu pegang kamu tidak akan sesat. Apa? Kitab Allah dan sunnah Rasul. Lah cuma 2 hal itu sekarang umat Islam itu banyak yang meninggalkan. Ya walaupun namanya cendekiawan muslim misalnya, tapi kalau disuruh memahami Quran juga masih bingung, apalagi hadis-hadis Rasulullah na'udzubillah min dzalik, gitu ya. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Monggo. Nggih, monggo. Seperti apa memahami Al-Qur'an kan ada tadabbur misalnya. Kenapa? Tadabbur tadi itu Ya. Tadabbur itu maksudnya apa Ustaz? Terus Ya. Apa bedanya dengan tafakur?
tadabbur, berpikir, ya, Ya. atau taza, apa yang itu loh Ustaz, zikir, mengingat. Ya, itu apa saja Ustaz? Jadi apa yang dimaksud dengan tadabbur itu, terus apa kita sudah, tandanya apa kalau kita sudah bisa mentadabburi Al-Qur'an? Iya betul. Jadi tadabbur itu bisa mengambil pelajaran, gitu ya. Gitu. Jadi dia sudah pahami dulu keterangannya, bisa memahami kaidah bahasanya, berarti sudah dikuasai ya. Gitu. Artinya ketika dia menerjemahkan tepat, kemudian terjemahnya tepat karena sorofnya sudah, kemudian posisi kata dalam kalimat itu juga pas, tidak mungkin objek jadi subjek, tidak akan terbalik-balik. Kalau misalnya hal tidak akan jadi sifat, jadi artinya pemahaman sudah tepat. Kemudian pemahaman yang sudah benar itu karena didasari pengetahuan bahasa yang cukup, yaitu sorof nahwu, dibimbing, masih perlu dibimbing oleh tafsir, gitu ya. Gitu. Bagaimana Rasulullah menafsirkan ayat ini, bagaimana sahabat menafsirkan ayat ini, bagaimana tabiin itu sudah ada, sudah dirangkum dulu oleh para ulama. Kita tidak usah mencari hadis-hadis sendiri, mencari perkataan sahabat, tidak usah, sudah dirangkum oleh para ulama, tinggal kita baca. Ya, terus pemahaman kita yang benar sudah dibimbing oleh tafsir, gitu ya. Bagaimana Rasul memahami ini, kan dipastikan benar pemahamannya. Terus pelajaran apa yang bisa saya ambil dari ayat tersebut? Nah, cuma kalau misalnya pemahamannya salah, terus tadabbur bisa sesat, malah gini. Jadi sebelum tadabbur memastikan dulu bahwa pemahamannya itu benar, tepat benar, terus dia mengambil pelajaran untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya tadabbur. Ya. Gitu. Jadi kalau menerjemah, terus apa lagi? Menerjemah, baca tafsir, itu apa? Itu konsumsi akal ya, otak. Ya, tapi untuk meresap ke dalam hati itu tadaburnya, ya, tadabbur. Gitu ya. Itu barangkali ada lagi yang lain? Tidak ada, sudah jelas ya. Sudah jelas, gampang-gampang. Ya Ustaz. Nggih, monggo. Tadi berkenaan dengan tadabbur Ustaz, berarti kita Ya. harus mentadabburi Quran dari ayat 1 sampai dengan sampai surat, juz 1 sampai juz 30 ya Ustaz. Iya, iya. Terus Jadi bagaimana Quran, Ustaz kalau kita membaca misalkan tafsir Ibnu Katsir, kita baca, kita pelajari, apakah itu juga sudah termasuk mentadabburi Ustaz? ya tadi itu. Jadi tafsir itu sebagai penuntun, sebagai apa namanya, panduan kita di dalam memahami ayat itu. Ya, kita pastikan bahwa pemahaman kita itu benar. Ya, gitu. Nah, andaikan kita punya pemahaman baru, sebenarnya tidak apa-apa juga, asalkan tidak bertentangan dengan yang beda. Ada beda tapi bertolak belakang, itu berarti salah, gitu ya. Beda sama benar, beda tapi tidak bertentangan, ya tidak apa-apa. Makanya nanti ada tafsir bil maksur, ada tafsir bil ra'yi. Tafsir bil maksur itu menafsiri ayat dengan hadis Nabi, dengan perkataan sahabat, dengan perkataan tabi'in, itu maksur, pasti benar, gitu ya. Karena kita pegangnya 3 sebetulnya, pegangan kita itu 3, Quran, hadis, salaf. Ya. Generasi salaf. Salaf itu sahabat, tabi'in itu orang-orang yang masih dekat dengan Rasulullah. Insya Allah pemahamannya itu lebih tepat daripada pemahaman kita sendiri. Setelah 3 itu, terus apalagi tadi ditanyakan? Apakah sudah termasuk? Oh ya, kalau baca tafsir itu masih menuntun kita untuk memahami, belum sampai ke tahap tadabbur. Gitu ya, gitu. Tapi kalau Ibu misalnya baca terjemah, gitu ya, baca terjemah, ya itu sementara enggak apa-apa juga, ya sementara, tapi itu namanya taklid kepada mutarjim, ya. Ya kalau pas dia menerjemahkannya benar, karena terjemahnya salah, ya kita ikut salah, kan bahaya juga, paham ya? Taklid kepada seorang penterjemah, ya mudah-mudahan pas penterjemahnya itu benar. Terus. Seperti Ibnu Katsir gitu kan sudah kan Ustaz. Kalau Ibnu Katsir kemudian Hamka, tafsirnya itu kan sudah istilahnya sudah dipatenkan itu benar ya Ustaz. Kemudian belum. Yang patenkan siapa?
Belum dipaten, belum dipateni, Pak Ibu. Terus Belum. Ustaz, kita belajar ini apa sudah termasuk mentadaburi Ustaz? Proses, ini masih proses ya. Ini proses mentadabur. Oh gitu. Ya, proses. Ya mudah-mudahan nanti isi koma, nanti sorofnya bisa dikuasai, nahunya bisa dikuasai. Sehingga Iya. setiap tahu kata itu tahu persis bentuk katanya apa, posisi kata dalam kalimat itu sebagai apa, sehingga tidak mungkin salah memahami, terus bisa merujuk kepada salah satu tafsir yang muktabar, ya, yang muktamad, yang diakui kebenarannya oleh jumhur atau mayoritas umat Islam, terus kita bisa merujuk dari situ. Dipastikan kita mendapatkan pemahaman yang benar, kemudian silakan ditadabur. Oh begitu, ya. Ya, syukran Ustaz. Itu dulu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.